Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai bab 1 yaitu metode penelitian pendidikan bahasa memulai sampai pada rujukan. Yang terdiri dari Dinar Ajahra, Harta Timira Dewi, Sela Arselia, dan Siti Nur Alfiah. Baik, langsung saja kita ke materi. Dan di sini ada table of contents, jadi yang akan dibahas pada bab 1 ini, yaitu yang pertama ada memulai penelitian pendidikan, yang kedua ketepatan sebuah pendekatan dalam penelitian, yang ketiga pokoknya kualitatif, yang keempat penelitian pendidikan bahasa, yaitu mengenali, menggali, dan menyajikan, dan yang terakhir ada tentang rujukan dan sumber primer. Yaitu yang pertama, memulai penelitian pendidikan. Ada sifat manusiawi yang semua individu memilikinya, yaitu rasa ingin tahu atau curiosity. Hal ini sebagai awal dalam tahapan penelitian. Keingintahuan itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Perbedaan utama antara penelitian dengan observasi atau survei pemilihan umum terletak pada pola ilmiah, sehingga penelitian tetap perlu berpijak seutuhnya kepada hakikat karya ilmiah. It's according Drew and Weke 2018. Penelitian menjadi proses yang berlangsung terus-menerus untuk memupuk bangunan keilmuan. Temuan penelitian yang sudah didapatkan peneliti sebelumnya dapat saja dibantah dan diperbaharui dengan sebuah teori baru. Bisa saja sebuah penelitian yang ada tidak tepat dalam melakukan analisis, sehingga kesimpulan yang berbeda dengan apa yang seharusnya digambarkan. Kadangkala juga penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai siklus penelitian. Dengan mengacu kepada standar baku, maka terdapat 5 langkah dalam siklus sebuah penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian. Yang kedua ada kajian empiris sesuai data yang menjadi target. Yang ketiga, pengulangan dan pengecekan keabsahan data. Yang keempat ada analisis, sintesis, dan mengkaji hubungan antar bagian. Dan yang kelima adalah mengolah dan mengevaluasi. Kelima tahap ini tetap juga harus mengacu kepada prinsip dan kaidah yang lazim. Selain itu, sifat faktual menjadi ciri utama yang lain dalam proses ilmiah. Pemahaman akan pola dan sikap ilmiah perlu diketahui sejak awal, sehingga dalam proses menjalankan sebuah penelitian senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ini. Prinsip penelitian akan membantu seorang peneliti dalam memahami konstruksi objek kajian sekaligus memberikan sebuah sudut pandang. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alpi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan sebuah pendekatan dalam penelitian. Nah, dalam sebuah perkuliahan, seseorang mahasiswa mengajukan mana yang lebih baik, kualitatif atau kuantitatif. Merespon pertanyaan tersebut, justru muncul pertanyaan mana yang lebih baik antara coto dengan soto. Mahasiswa itu menjawab kedua-duanya baik, tergantung masing-masing lidah. Melanjutkan pembahasan itu, maka melihat kedua pendekatan itu bukanlah dengan menggunakan perspektif baik atau tidak baik, semata-mata menggunakan salah satu dari pendekatan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Baik kualitatif maupun kuantitatif, semuanya berkenaan dengan prosedur untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian. Deddy Supriyadi pada tahun 2011 memberikan persetujuan atas persaingan dua tradisi ini.
karena akan menumbuhkan kultur keilmuan. Selanjutnya, Supriyadi menguraikan bahwa bisa saja seorang mengalami fanatisme dengan sebuah tradisi tertentu. Gambaran ini disimpulkan bahwa cara berpikir dikotomi tidaklah akan menjadi sebuah penyelesaian. Akhirnya, pengembangan mutakhir menunjukkan adanya penelitian yang menggabungkan masing-masing kelebihan dari dua tradisi penelitian ini. Selanjutnya, pokoknya kualitatif. Cidar Al-Wasilah pada tahun 2011 nomor 54 menguraikan bahwa kualitatif memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam penentuan langkah penelitian. Tahap penelitian pendahuluan menjadi sebuah kunci untuk memahami duduk soal sebuah penelitian. Dapat saja sebuah fokus penelitian mendapatkan landasan. Al-Wasilah pada tahun 2011 menyebutnya fokus sebagai sasaran penelitian semakin jelas dan terarah untuk dikejar sampai dapat. Salah satu pilihan yang membuat peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif, interaksi dan pengamatan yang dilaksanakan selama pengumpulan dan akan memberikan data yang tidak umum. Dengan data-data ini akan menjadi sebuah kekhasan yang tidak disamai dalam kajian yang lain. Penelitian kualitatif tetap saja terbuka untuk dilakukan generalisasi. Ini berkaitan dengan validitas eksternal. Sebelum sampai pada validitas eksternal, penelitian kualitatif, terutama dalam studi kasus, harus juga tetap mempertahankan validitas internal. Perlu dilakukan pengumpulan data dari subjek yang beragam, sehingga saat memberikan kesimpulan akan sebuah perilaku secara internal itu bukan hanya dilakukan orang per orang saja, tetapi ini menyangkut pada perilaku yang dapat dianggap sebagai keadaan umum. Terakhir, dalam penelitian menggunakan terapan kualitatif, penyusunan daftar pertanyaan menjadi keunggulan penelitian. Namun, prinsip perlu selalu diingat bahwa kalau salah menyusun pertanyaan, maka jawaban yang didapatkan juga akan salah. Sehingga saat menyusun sebuah pertanyaan, perlu dilakukan pembacaan terhadap literatur, serta melakukan tinjauan awal. Ini untuk lebih mendapatkan sebuah pertanyaan yang kontekstual. Baik, selanjutnya adalah penelitian pendidikan bahasa, mengenali, menggali, dan menyajikan. Pertama adalah mengenali. Dalam memulai sebuah penelitian, pengenalan adalah sebuah langkah awal dalam meneropong sebuah fenomena. Dengan mengenali sebuah fenomena dan menjadikannya sebuah masalah, maka masalah tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah penelitian. Kemampuan untuk mengenali sebuah fenomena menjadi masalah yang perlu untuk dilatih. Untuk ini, seorang peneliti perlu juga mengasah kepekaannya dengan membaca penelitian terlebih dahulu. Kedua yaitu menggali. Langkah berikutnya adalah menggali data yang ada. Ketika data dieksplorasi, maka perlu diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Tidak semua data perlu dideskripsikan. Data bisa mengutip pernyataan dari narasumber secara langsung dengan menggunakan bahasa informan. Dan yang ketiga adalah menyajikan. Data yang sudah diverifikasi harus disajikan. Penelitian yang berguna hanyalah ketika sudah disajikan atau dipublikasikan. Salah satu ukuran sederhana penyajian adalah penelitian sudah tersimpan di perpustakaan, dijadikan sebagai artikel di jurnal atau secara online. Data yang disajikan tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ringan dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, tentang rujukan dan sumber primer. Beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis saat menemani mahasiswa bimbingannya dalam perbaikan proposal disertasi adalah: 1. Kekurangan proposal tidak ditulis berdasarkan isu terkini, dan yang kedua adalah penggunaan buku ajar bukan juga sebuah referensi yang ditolak, tetapi volumenya tidak sampai 10% dari jumlah kepustakaan yang dirujuk.
Jikalau merujuk kepada referensi yang lama, bisa saja pengetahuan yang diperoleh selama penelitian tidak lagi diaplikasikan. Oke, selanjutnya ada Ariviani, Gustono, dan Pat Mantara tahun 2016 memberikan contoh. Yang pertama, pembelajaran di jurusan otomotif itu tidak lagi dibahas mengenai karburator sebagai kemajuan teknologi. Karena saat ini semua motor itu diproduksi menggunakan injeksi. Sehingga kalau calon lulusan nanti meneliti karburator sebagai tugas akhir, khawatirnya tidak akan mendapatkan posisi di perusahaan yang mengembangkan teknologi modern. Kemudian yang kedua, itu untuk kajian studi Islam, contohnya, wilayah kajian itu tidak pernah berubah. Namun, tetap saja selalu ada publikasi baru yang mutakhir sehingga muncul perspektif baru, sehingga akan memperkaya tinjauan literatur. Kemudian dalam pandangan Muhammad Yusuf tahun 2012, itu yang pertama ada bahwa ada sebuah ayat dapat saja dikaji dan disesuaikan dengan konteks di luar ayat yang berhubungan dengan kondisi kekinian. Bahkan itu sudah diperkenalkan ulama kita sebelumnya ketika menyatakan adanya pendapat baru dan pendapat lama. Kemudian pandangan Muhammad Yusuf juga memberikan pandangan, yaitu ini berarti bahwa sebuah pendapat itu yang berkaitan dengan konteks bisa saja berubah sesuai dengan keadaan masing-masing. Selanjutnya ada pandangan Ali Saukah tahun 2000, yaitu kecenderungan dunia pendidikan tinggi saat ini itu diperlukan pustaka yang mutakhir dan primer. Jadi di sini maksudnya itu adalah yang pertama, dalam kajian ilmu sosial untuk pustaka mutakhir bisa dinyatakan dengan 10 tahun terakhir. Kemudian, tetapi angka ini itu tidak berlaku untuk penelitian teknologi komunikasi, di mana perkembangan telepon seluler tidak lagi dalam siklus 1 dekade. Bahkan teknologi baru bisa ditemukan dalam hitungan hari atau bahkan kurang dari itu. Sehingga konvensi mengenai kurun waktu tertentu yang disebut mutakhir dalam setiap bidang ilmu akan berbeda. Jadi dalam kaitan dengan sumber primer, maka perlu mengacu kepada jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Untuk mendapatkan semuanya, teknologi sudah memudahkan usaha pencarian. Jadi universitas-universitas terkemuka itu sudah menempatkan publikasi karya mahasiswa di web universitas ataupun laman perpustakaan. Kemudian ada salah satu hambatan para peneliti adalah ketiadaan akses jurnal. Jadi ada kendala dalam memperoleh jurnal dapat diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama itu contohnya dari Universitas Indonesia, mereka itu menyediakan perpustakaan yang dapat diakses umum, termasuk langganan jurnal dalam jaringan online yang mereka miliki. Kemudian ada yang bagi yang jauh dari Jakarta itu dapat juga menggunakan laman perpustakaan nasional yang telah menyediakan akses jurnal beberapa perusahaan terkemuka, contohnya seperti Routledge. Dan yang terakhir itu ada beberapa kementerian, contohnya Kementerian Kesehatan, itu masing-masing memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan akses jurnal dalam jaringan yang terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya untuk pegawai di lingkungan kementerian masing-masing. Dalam melakukan penelitian, salah satu keterampilan yang perlu dikuasai peneliti dan mahasiswa yang lagi menulis tugas akhir adalah kecakapan dalam mengumpulkan informasi. Tidak semata-mata menggunakan perpustakaan yang memerlukan tantangan dalam pencarian buku. Sepanjang ada akses internet, maka menggunakan mesin pencari seperti Google dapat ditemukan apa saja. Tergantung pada kreativitas mengetikkan kata kunci yang tepat, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melengkapi sebuah laporan penelitian. Dengan sumber mutakhir yang berasal dari dokumen yang primer, termasuk menggunakan fasilitas yang disiapkan melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung produktivitas riset. Nur Sabara dan WK 2018. Baik, sekian dari kami. Saya Sela Arselia. Saya Hatta Timira Dewi. Saya Siti Nur Alfiah.
Saya Dinar Azahra. Terima kasih. Dadah.